Halo teman-teman, apa kabar semua? Kembali lagi bersama kami di Jiro Family. Kali ini kami akan mengulas film Captive. Film Captive adalah film yang bergenre misteri crime. Film ini dirilis pada tahun 2021 yang disutradarai dan ditulis oleh Savas Christo. Pemeran film ini adalah William Kircher, Tori Kostick, Jolen Anderson, Megan Hanako, Jairus Carey, Chris Barry. Tanpa berlama-lama, yuk langsung ke inti cerita. Film ini berawal saat seorang wanita yang bernama Lily bercerita kepada pacarnya yang bernama Neil bahwa dirinya sering disiksa oleh ayah tirinya yang pemabuk. Hingga akhirnya Lily memutuskan untuk kabur dari rumahnya karena sudah tak kuat karena perlakuan ayah tirinya yang semakin kurang ajar. You're not my dad and you smell like cheap beer. Lily kabur bersama Neil. Karena melihat kondisi Lily yang masih trauma, akhirnya Neil mengajak Lily berkemah di hutan agar Lily bisa sedikit melupakan kejadian-kejadian yang dia alami selama ini. Pada suatu sore, persediaan air mereka habis, namun mereka belum mencapai tujuan. Lalu, Neil menyuruh Lily untuk beristirahat dan mulai membangun tenda, karena Neil akan mencari air. Waktu pun berlalu dengan cepat, namun Neil tak kunjung datang. Kemudian, Lily bergegas mengambil tas yang berisi handphonenya, namun handphonenya tidak ada. Lily lupa bahwa Neil sempat mengambil handphonenya sebelum berangkat berkemah. Pada saat malam, Lily yang tidur seorang diri di tenda tidak bisa tidur nyenyak lantaran selalu teringat akan perlakuan ayah tirinya. Pagi pun tiba, namun Neil belum juga datang. Akhirnya, Lily memutuskan untuk mencari Neil. Namun di tengah jalan, Lily mendengar suara lolongan anjing yang membuatnya berlari ketakutan. Pada akhirnya, Lily menemukan sebuah rumah. Tanpa berpikir panjang, Lily langsung menghampiri rumah tersebut untuk meminta bantuan. Lily disambut baik oleh pemilik rumah yang bernama Evan. Lily akhirnya meminta bantuan untuk meminjam telepon agar bisa menghubungi pacarnya. Namun, Evan malah memberinya air minum. Berulang kali, Lily mengatakan untuk meminjam telepon. Namun, Evan seakan-akan tidak peduli akan permintaan Lily. Lama-kelamaan, tingkah laku Evan sangat aneh setiap Lily menolak permintaan Evan. Merasa tingkah laku Evan aneh, Lily pun hendak pergi dari rumah itu. Tapi Evan tidak membiarkannya pergi dengan menyeret Lily masuk ke rumahnya dan membawa Lily ke gudangnya. Sadar bahwa dirinya sekarang disekap, Lily pun sangat takut dengan keadaannya. Lily yang ketakutan akhirnya mengamati situasi di gudang, berharap menemukan jalan keluar. Namun, dia menemukan sebuah ruangan berisikan koran yang ditempel di dinding. Semua koran itu tentang orang hilang. Lily pun menjadi semakin takut. Lalu dia membongkar kardus dan menemukan sebuah palu. Setelah itu, tiba-tiba Evan datang untuk mengajak Lily keluar dari gudang. Namun Evan melihat barang-barangnya berantakan yang membuatnya marah dan menghukum Lily. Congratulations, you're grounded. Malam pun tiba. Evan membawakan makan malam untuk Lily, serta hendak mau memandikannya. Lily menolak, lalu Evan marah dan membanting piring yang masih berisi makanan ke tembok. I wanna go find my boyfriend.
2 malam ia lewati tidur di gudang. Hari ketiga, Lily mulai disuruh berolahraga sit up. Namun, Lily menendang Evan. Kemudian, Evan keluar dari gudang tanpa mengatakan sepatah kata pun. Evan kembali ke gudang saat malam. Evan menyuruh Lily untuk melakukan sit up hanya 5 kali saja. Setelah itu, dia akan diajak makan malam yang enak. Lily pun menuruti perkataan Evan. Pada saat makan malam, Lily mengamati di sekelilingnya berharap bisa kabur. Lily akhirnya membuat ulah dengan melempar makanan ke lantai dan memecahkan piring membuat Evan marah. Lalu menyuruh Lily untuk kembali ke gudang. You're gonna disrespect the food and get back to the basement. You know, go, get out of here. Keesokan paginya, Evan membawakan pakaian dan menyuruh Lily untuk berganti pakaian. Lily semakin cemas dengan tingkah laku Evan. Setelah mengganti pakaian, Lily disuruh olahraga menggunakan treadmill. 5-minute walk, up here to a 5-minute run. Saat Lily sedang berolahraga, adik Evan yang bernama Jeff datang berkunjung. Jeff cemas dan khawatir dengan keadaan kakaknya karena sudah beberapa hari Evan tidak menerima panggilan telepon dari Jeff, serta sakit kejiwaan yang ia derita. Berulang kali Jeff menanyakan tentang apakah Evan sudah meminum obat. Namun Evan tak menjawab. Tapi Evan malah membicarakan tentang Catherine telah kembali dan sedang berolahraga di gudang. She's back. And she started training again. Melihat situasi kakaknya yang semakin buruk, Jeff mengatakan akan mengirimkan dokter psikiater untuk Evan. Namun Evan seperti tidak peduli. Kemudian, berulang kali Evan menyuruh Jeff untuk bertemu dengan Catherine. Namun Jeff menolak dan memilih untuk pergi karena menganggap penyakit kakaknya semakin parah. Ternyata Evan sedang mencuci menggunakan mesin cuci. Karena suara yang berisik dari mesin cuci, jelas saja bahwa Lily tidak menyadari bahwa ada seseorang yang mengunjungi Evan. Dan kesempatannya untuk kabur dari Evan telah sirna. Setelah Jeff pergi, Evan ke bawah untuk melihat Lily yang sedang berolahraga serta meminta maaf Lily harus lama di treadmill karena paman Jeff datang. Mendengar kata-kata paman dari Evan membuat Lily sedikit demi sedikit mulai paham bahwa Evan menganggapnya sebagai anak. Lily pun akhirnya berpura-pura sebagai anak Evan karena berharap bisa kabur. I want to see my uncle. I know, honey. I told him you wanted to see him, but he had to go. Akhirnya, Lily tidak lagi tidur di gudang, melainkan dia sekarang tidur di kamar Catherine. Setelah itu, usaha demi usaha Lily lakukan untuk kabur, namun gagal total. Hey. Oh, hey. So where are you off to now? Setelah merasa putus asa, tanpa disengaja, Lily menemukan buku diari milik Catherine. Setelah membaca lampiran demi lampiran, ternyata dulunya Evan dan istrinya yang bernama Ivy serta anaknya yang bernama Catherine memang kurang harmonis. Lantaran Evan sangat berambisi agar Catherine bisa lari dengan cepat dan menjadi juara. Pertengkaran antara Evan dan Ivy tidak pernah terelakkan. Lantaran Ivy tidak terima Evan melatih Catherine terlalu keras karena pada saat itu Catherine masih berusia 12 tahun. Singkat cerita, Catherine kini akan menginjak usia ke-16 dan tepat pada ulang tahunnya yang ke-16, tragedi ini terjadi. Catherine yang ingin keluar dengan pacarnya dilarang oleh Evan karena saudara-saudaranya akan datang untuk merayakan ulang tahun Catherine. Namun, Ivy mengalihkan perhatian Evan dengan mengajaknya berkendara. Kemudian, terjadilah kecelakaan yang mengakibatkan Ivy meninggal.
Catherine terus menyalahkan ayahnya karena dia menganggap Evan telah merenggut nyawa ibunya. Hari demi hari, Catherine lalui dengan rasa takut karena kondisi kejiwaan ayahnya yang semakin buruk diakibatkan trauma. Akhirnya, Catherine memutuskan untuk pergi meninggalkan Evan. Kata-kata terakhir sebelum Catherine memutuskan untuk kabur dari rumah di buku diarinya adalah ayahnya yang sering memarahinya tanpa sebab, bagaikan binatang buas yang menyebabkan Lily emosi. Pada sesi latihan, saat Lily mendapat kesempatan, dia memukul kepala Evan dengan guci hingga tersungkur. Lalu memukulnya dengan tali secara membabi buta. Kemudian Lily berlari keluar. Ternyata gudang terkunci. Lalu Lily kembali untuk meminta kunci pada Evan. Tiba-tiba Evan berteriak serta memegang tangan Lily. How could you do that to your own father? Merasa sakit hati, Evan kembali berkata, How could you do that to someone who loves you? Evan pun pergi dengan kecewa. Mendengar perkataan Evan, Lily pun menangis. Akhirnya, Lily menemukan koran tentang kematian istri Evan. Setelah itu, saat makan malam, Lily meminta maaf atas apa yang dilakukannya pada Evan. Setelah makan malam, tanpa disengaja, Lily melihat fotonya di kulkas. Foto itu adalah foto yang dibawa Neil untuk mencari Lily. Namun, saat Neil menanyakan pada Evan dan mengatakan bahwa pacarnya hilang, tiba-tiba Evan marah dan mengusir Neil. Setelah itu, foto Lily ditaruh di kulkas. Setelah Lily mencuci piring, Lily diajak bermain petak umpet dengan kondisi lampu dimatikan semua. Permainan ini sering Evan dan Catherine lakukan dulu. Namun, tanpa disengaja, karena kaget dan berlari dalam kegelapan, membuat Lily terjatuh. Lalu, Evan memapahnya ke kamar. I got you. Keep it still. There we go. Here we go. Keesokan paginya, terjadi gempa bumi. Dengan sigap, Evan memapah Lily untuk keluar dari rumah. Saat di luar, Lily mulai memantau di sekitar pagar dan melihat celah agar bisa kabur. Setelah gempa bumi reda, Evan mengajak Lily untuk membersihkan rumah akibat gempa. Keesokan harinya, Evan menyuruh Lily untuk berlari memutari halaman belakang rumahnya sebanyak 3 kali untuk mengetahui seberapa cepat Lily bisa berlari. Namun, pada putaran terakhir, Lily memilih untuk kabur dan berusaha menghancurkan kunci gembok pada pintu belakang. Mengetahui Lily akan kabur, Evan bergegas mengejarnya. Namun, tanpa disengaja, saat Evan menangkap Lily, mereka terjatuh dan membuat pergelangan kaki Lily cedera. Berminggu-minggu, Evan merawat Lily dengan penuh kasih sayang yang membuatnya tersentuh dan merasakan kasih sayang seorang ayah. Careful. Okay. Setelah Lily sembuh, dia memutuskan untuk melanjutkan buku diari Catherine dengan ceritanya sendiri. Lily pun mengikuti semua sesi latihan yang diberikan Evan dengan sungguh-sungguh. 71, 72. Serta Lily pun diajari untuk menyetir mobil. Akhirnya, Lily bisa mengalahkan rekor berlari Catherine yang membuat Evan sangat senang. Kini, Lily mulai merasa nyaman dan betah berperan sebagai Catherine. Singkat cerita, hari ulang tahun Catherine pun tiba. Evan menghadiahkan handphone ke Lily yang membuatnya sangat bahagia.
Kemudian, Evan menyuruh Lily pergi ke kamarnya karena Evan akan keluar untuk membeli perlengkapan dan kue ulang tahun Catherine. Setelah Evan kembali, tanpa diduga, Catherine yang asli tiba-tiba muncul. Namun Evan seakan-akan tidak peduli mana Catherine asli, mana Catherine yang palsu. Dia berlaku sama pada Catherine maupun Lily. Catherine kini merasa asing di rumahnya sendiri, serta aneh dengan tingkah laku ayahnya yang seolah-olah Catherine tidak pernah pergi kemana-mana. Catherine yang asli pun disuruh paksa menunggu di kamarnya, karena Evan sedang mempersiapkan pesta ulang tahunnya. Setelah di kamarnya, dia dikagetkan bahwa buku diarinya telah berada di meja dan ada tulisan tangan orang lain di dalamnya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Lily muncul. Film diakhiri, Lily membunuh Catherine lantaran sudah nyaman hidup sebagai Catherine karena mendapat kasih sayang seorang ayah dari Evan. Dan dia memutuskan untuk meninggalkan kehidupannya sebagai Lily yang selalu disiksa oleh ayah tirinya. Oke teman-teman, film Captive sudah selesai. Jika ada salah atau kurang silahkan komen di bawah. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook page kami. Linknya ada di deskripsi. Sekian video kami, ciao!